Postingan TikTok diduga selingkuhan Wadison yang tega bunuh istri. Ada simbol, tangan, dan kode WDSN. Sebuah video TikTok yang diduga diunggah oleh selingkuhan Wadison Pasaribu, pria yang tega membunuh istrinya sendiri, viral dan menjadi sorotan warganet. Video tersebut diunggah melalui akun bernama Rani pada Sabtu, 7 Juni 2025. Dalam unggahan itu, tampak sejumlah simbol khusus, gestur tangan, serta inisial WDSN yang diduga merujuk pada nama Wadison. Unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar pedas dari netizen yang mengecam hubungan gelap keduanya. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 2 unggahan yang diposting dalam waktu berdekatan dan memperlihatkan kedekatan antara seorang pria dan wanita. "Jangan pernah pergi, karena hati ini sudah nyaman denganmu," tulis akun tersebut. Dalam video pertama, terlihat seorang wanita berpegangan tangan dengan seorang pria di dalam sebuah mobil. Di tengah video, muncul simbol tertentu yang menyiratkan adanya hubungan beda agama. Sementara itu, dalam unggahan kedua, keduanya tampak berjalan bersama menuju suatu tempat. Mereka tampak berpegangan tangan dengan mesra sambil mengenakan pakaian couple. Dalam waktu singkat, kedua video itu telah dikomentari lebih dari 3.400 kali dan ditanggapi hampir 5.000 pengguna. "Emang ora ada yang single ya?" komentar akun Sin. "Udah kapelan aja bajunya," tambah akun Mom. "Kayak udah kehabisan laki single aja di dunia ini," sahut akun Win. "Ingin kawin lagi." Wadison Pasaribu, pria yang membunuh istrinya sendiri diserang, mengaku nekat melakukan aksi keji itu bukan hanya karena ingin menikah lagi dengan selingkuhannya, tapi juga karena merasa terus-menerus ditolak dan diabaikan oleh sang istri. Namun kini Wadison Pasaribu mengaku menyesal telah membunuh istrinya, Petri Sihombing. Wadison Pasaribu membunuh istrinya di Puri Anggrek Serang Blok G10 nomor 11, Serang, Banten, Minggu, 1 Juni 2025. Selain itu, Wadison Pasaribu mengaku merekayasa pembunuhan istrinya seakan-akan seperti kasus perampokan karena panik. Sebab, saat mengetahui korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa, ada jeda 1 jam untuk menjalankan skenarionya. Saat kejadian saja, muncul ide membuat kasus pembunuhan menjadi perampokan, karena sudah panik. "Saya merekayasa," kata Wadison di Mapolres Serang Kota dengan kaos tahanan berwarna oranye, Kamis, 5 Juni 2025. Skenario yang dibuat Wadison pertama adalah merusak engsel pintu samping rumahnya di perumahan Puri Anggrek, Walantaka, Kota Serang, menggunakan obeng dan bencong. Upaya itu dilakukan agar seolah-olah ada 2 orang pelaku pencurian yang masuk ke dalam rumah untuk mencuri. Selanjutnya, tersangka mengacak-acak barang di ruang tengah dan kamar serta menyimpan dompet di ruangan tengah dalam kondisi kosong. Hal itu dilakukan agar terkesan pelaku perampokan mencari dan mengambil barang berharga penghuni rumah. Kemudian, Wadison juga rela melukai dirinya sendiri menggunakan ulekan ke arah pipinya sampai terlihat memar. Lalu, ia memukulkan ulekan dari batu ke arah belakang kepalanya agar ada memar dan membuat luka di leher seperti luka cekikan. Agar menyempurnakan rekayasanya, Wadison kemudian mengikat tangan dan kakinya menggunakan tali tambang dan tali trip. Terakhir, tubuhnya dimasukkan ke dalam karung besar dengan posisi tertidur. Wadison mengaku tega membunuh istrinya karena selalu menolak ajakan berhubungan badan. Selain itu, Wadison juga diketahui oleh sang istri berselingkuh dengan wanita lain berinisial RI, warga Bayah, Kabupaten Lebak. "Jujur saja, selama ini istri saya susah banget saya ajak berhubungan badan, terus saya ketahuan selingkuh," ujar Wadison. Tak hanya itu, pria yang bekerja sebagai ban keliling ini tak terima selalu disalahkan hingga dimarahi. "Istri saya perkataannya pedas terus. Saya tidak bisa salah sedikit, sama-samain saya sama suami orang terus," kata dia. Wadison mengaku sudah tertekan dengan ajakan menikahi selingkuhannya. Sebab, hubungannya sudah layaknya suami istri. "Saya menyesal, saya kasihan sama anak-anak," katanya.